pagi ya Mbak ya. Mbak yang kemarin ngechat saya bukan? Iya Mbak. Oh jadi kemarin yang ngechat saya ya. Saya gitu. Gimana Mbak? Tadi perjalanan ke sini lancar? Iya alhamdulillah lancar. Paling cuma macet sedikit Mbak. Oh macet ya. Emang sekarang tuh di Purwokerto mah lagi sering-sering macet sih kayak gitu. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik sih. Tapi saya kan kesini mau ada yang mau diceritain Mbak. Oh boleh. Kalau boleh tahu kemarin dapat kontak saya dari mana, siapa Mbak? Dari teman saya. Oh, oke. Oke, jadi sebelum kita melakukan berbagi cerita gitu ya, sebelum Mbak berbagi cerita dengan saya, mungkin alangkah lebih baiknya nih supaya kita bisa lebih akrab gitu ya, lebih kenal gitu ya. Mungkin bisa perkenalkan dulu kali ya. Mungkin dari saya dulu mungkin ya. Perkenalkan, ya Mbak, nama saya Widya Dewi Pramesti, biasa dipanggil Widya kalau di sini. Nah, saya di sini yang bertugas untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini. Gitu. Mungkin silakan, mungkin giliran Mbak, silakan bisa memperkenalkan diri Mbak. Ya saya Mbak dari Tawi Mbak. Oh, asal-usulnya dari Betawi ya? Wah, berarti di sini merantau ya Mbak? Iya. Oke, Mbak asli Betawi ya? Oh, lahir asli Betawi Mbak? Iya Mbak. Wih, kalau boleh tahu orang tua juga asli Betawi atau blasteran? Iya orang tua. Iya dari dulu sih di Betawi. Oh, lahir asli dari Betawi juga. Ayah atau ibu atau dua-duanya? Ya dua-duanya Mbak. Wih, kalau boleh tahu Betawinya itu letaknya Jakarta atau? Iya Jakarta. Yang Betawi kan Jakarta ya Mbak. Jakartanya mana Mbak? Jakarta Selatan Mbak. Oh iya, saya juga pernah ke Jakarta Mbak. Tapi pas kalau nggak salah pas MTS dulu deh saya pernah ke Jakarta kayak gitu. Terus Mbak, kalau misalkan masyarakat dari sekitaran Jakarta itu kan kebanyakan Betawi ya, asli Betawi kan ya, maksudnya Betawi itu kan asli suku dari Jakarta. Itu kira-kira apa sih Mbak ciri khas dari Betawi dengan masyarakat budaya lain kayak Jawa gitu? Itu perbedaannya gimana Mbak? Ya kayak ya setiap suku kan ada bedanya Mbak. Terus kalau di Betawi itu ya adatnya kayak misalnya pernikahan itu kan ada ondel-ondelnya. Oh terus iya ada, ya, yang kayak boneka itu ya, yang boneka gede itu kan. terus ada misalnya kayak seserahannya itu kan harus ada roti buaya. Terus ada palang pintu kalau misalnya mau mempelai prianya itu mau ke rumah mempelai perempuan itu kan ada palang pintunya. Terus ya ada jawarannya juga dari. Jadi adatnya tuh lumayan ramai ya Mbak kalau misalnya acara pernikahan gitu ya. Oke. Kalau kebanyakan dari tempat tinggalnya Mbak itu kebanyakan asli dari Betawi semua atau ada lain dari suku lain Mbak? Ya karena di Jakarta itu kan tempat perantauan ya Mbak. Yang asli Betawinya itu beberapa doang sih. Malahan susah sekarang kalau yang nyari asli Betawi. Oh, berarti sekarang udah mulai mungkin bercampur gitu ya, bukan hanya Betawi gitu ya. Oke. Berarti di sini merantau ya Mbak? Iya. Wih. Mungkin agak enaknya kita manggilnya Mbak aja gitu ya. Oke, semester berapa Mbak? Sekarang sih saya semester 2. Oh, kuliahnya di UIN. Iya. Jurusan apa Mbak? Jurusannya saya MD Mbak. Oh, MD itu manajemen dakwah ya? Oh, alah, oke. Semester 2 berarti di Purwokerto udah sekitar ya 1 tahun lah ya, 1 tahun kurang gitu ya. Oke. Oke, baik Mbak Mal. Mungkin saya akrabnya Mbak Mal gitu ya. Oke Mbak Mal, sebelum kita melakukan sesi konseling pada pagi hari ini, sebelumnya apakah Mbak Mal pernah melakukan pertemuan konseling sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah ya, jadi belum tahu konseling itu seperti apa? Oke, baik. Oke, saya jelaskan sedikit ya supaya Mbak Mal ini jadi tahu gitu loh, apa sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini gitu ya. Oke, jadi konseling itu merupakan suatu proses atau upaya usaha gitu ya dari seorang konselor ataupun ahli dalam bidang konseling untuk melakukan atau memberikan arahan, bimbingan, penyelesaian masalah terhadap klien atau seseorang yang sedang menghadapi permasalahannya seperti itu. Nah, di proses konseling ini nanti Mbak Mal tidak usah khawatir kalau misalkan Mbak Mal ini mau bercerita gitu ya, takut akan terbocor ataupun kebocoran data atau informasi, karena pada sesi konseling ini akan terjamin kerahasiaan datanya seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Mal? Masih cukup ya. Berarti
kalau aku cerita nggak masalah Mbak. Insya Allah nggak masalah Mbak, karena di sini kan konteksnya kita secara face to face gitu ya. Jadi memang yang tahu itu saya dan juga Mbak Mal. Dan saya sebagai orang yang hanya yang tahu gitu ya. Nanti saya juga akan ada kode etik gitu loh, karena konselor itu kan punya kode etik. Nah, satu lagi nih, di dalam konseling itu kita juga mengenal asas keterbukaan. Jadi kalau misalkan sudah diketahui bahwa kita rahasia gitu ya, nah Mbak Mal tidak usah menutupi apa yang sekiranya yang menjadi problem Mbak Mal. Jadi Mbak Mal silakan bercerita saja apa yang ingin diceritakan, seperti itu. Jadi sini ada pertanyaan Mbak? Oke, lanjut ya Mbak. Jadi dalam sesi konseling ini juga berbatas waktu. Jadi mohon nanti untuk Mbak Mal bisa bercerita. Mungkin kita akan lakukan sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Nah, selama 30 sampai 45 menit ke depan itu dimohon Mbak Mal bisa untuk melakukan ataupun terbuka gitu ya terhadap masalah yang sedang Mbak Mal keluhkan, seperti itu. Sampai sini mungkin bisa ada pertanyaan? Udah sih Mbak, udah sih. Oke, baik Mbak Mal, karena dari tadi ya yang sudah saya jelaskan dari rules dan juga aturan-aturan konseling sampai dengan kontrak waktu yang telah kita buat bersama gitu ya. Karena Mbak Mal juga tidak ada pertanyaan, atau mungkin baru ada pertanyaan? Enggak. Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung saja gitu ya untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelum melakukan sesi konseling, mungkin Mbak Mal bisa menceritakan terlebih dahulu kira-kira apa sih unek-unek Mbak Mal saat ini atau sesuatu yang sedang mengganjal. Silakan Mbak Mal. Iya, jadi kan saya baru 1 tahun di sini ya Mbak. Oh iya, Saya 2 semester. itu aslinya dari Betawi, dari Jakarta. Terus kan pasti ada beda budaya ya Mbak di Jakarta sama di Banyumasan itu. Terus saya tuh kayak belum bisa ngepasin budaya Betawi sama budaya Banyumasan. Oh, belum ngepasin gitu. Contoh yang belum ngepasin, belum cocok itu contohnya yang kayak gimana Mbak? Ya kayak misalnya ada beberapa sih kayak contohnya ya itu dari makanan dulu. Yang makanan itu kalau di sana itu kan pedas, asin gitu Oh, ya. iya. Terus enak lah itu udah biasa di lidah aku bisa nerima. Tapi kalau di sini tuh makanannya manis, terus kebanyakan kecap, kebanyakan minyak gitu iya. Mbak. Karena mungkin antara geografis Purwokerto, Banyumas itu kan dekat sama Jogja kan kayak manis gitu ya. Mungkin masih sekitaran wilayah Jogja, jadi kan kayak kebanyakan manis gitu ya. Iya manis-manis, jadi aku kurang seret, kurang pas aja. Nah, selain dari makanan, apa kira-kira yang menjadi kayak mengganggu Mbak selama merantau dari Betawi terus ke Banyumas itu selain makanan itu kan apa Mbak? Ya gini Mbak, jadi kan aku mondok ya, terus kan di pondok itu dulu kan aku juga pernah mondok ya, tapi kan mondoknya pakainya bahasa Indonesia buat ngejelasin materi pondoknya. Kalau di sini tuh pakainya bahasa Kromo, aku nggak tahu Mbak. Cut dulu. Oh, jadi Bang rasa kayak di sini tuh perbedaannya tuh salah satunya karena makanan gitu ya. Makanannya tuh cenderung ke arah manis gitu ya. Padahal di Betawi itu kayak gurih, pedas gitu ya. Nah, di Banyumas itu lebih ke arah manis gitu ya Mbak. Dan Mbak Mal tuh kurang menyukai seperti itu ya. Oke, kalau selain dari faktor makanan nih, kira-kira yang menyebabkan Mbak kayak ngerasa kurang bisa untuk beradaptasi antara Betawi dan juga di Banyumas itu selain dari makanan apa Mbak? Ya, jadi kan aku di sini udah 1 tahun ya Mbak. Iya. Tapi selama 1 tahun itu aku belum ngerasa cocok. Terus kan aku masuk di sini tuh langsung mondok ya. Sebenarnya dulu juga aku pernah mondok, tapi mondoknya kan kalau di Jakarta itu pakainya bahasa Indonesia ya Mbak. Oh iya, Ngejelasin yang ngajinya gitu ya. materinya juga iya. Terus arti-arti makna dari Arab-Arabnya itu kan maknanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini itu maknanya pakainya bahasa Kromo Mbak. Kan aku nggak tahu ya. Terus susah lah buat ngertiin itu. Terus jadinya aku bingung kalau misalnya mau belajar kan
teman-teman aku juga pakainya bahasa Kromo mbak, aku kan nggak tahu ya. Oke. Iya, terus kalau minta pakai bahasa Indonesia lah aku nggak tahu, kan teman-temannya ya kadang pakai bahasa Indonesia tapi kadang-kadang pakai bahasa Kromo lagi. Jadi aku susah buat dapet teman mbak. Terus ya terus gurunya juga banyak kan pakai bahasa Kromo. Oke. Jadi selain dari makanan juga ternyata bahasa itu juga menjadi apa ya namanya, hambatan kendala gitu ya untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang kebanyakan itu teman-temannya itu dari Banyumas seperti itu ya. Oke. Terus kira-kira dengan adanya hambatan komunikasi itu kira-kira hubungan Bemal dengan teman-teman itu seperti apa? Ya itu ya mbak, karena komunikasinya beda. Terus ya aku kan logatnya logat Betawi ya mbak. Ya kalau orang sini kan logatnya apa sih, kayak bahasa Kromo gitu, terus halus. Jadinya aku kadang-kadang susah buat timbangin. Jadi kadang-kadang aku ya bukan ngerasa nggak ditemenin ya, tapi susah aja buat temenan sama orang sini. Oke. Tapi Bemal kira-kira sudah pernah mencoba belum untuk apa namanya nyapa dulu misalkan dari teman-teman, terus minta tolong misalkan, aku nggak mudeng nih, Pak Ustadznya bilang apa nih, udah pernah belum minta tolong kayak gitu ke teman? Ya pernah sih, tapi kan ya kalau Pak Ustadz sih karena udah biasa pakai bahasa Kromo ya, jadinya biasa bahasa Kromo tuh udah kayak bahasa wajib di pondok yang kalau ngertiin itu pakai bahasa Kromo mbak. Jadinya susah buat dirubah. Paling kalau sama teman kadang-kadang temennya pakai bahasa Indonesia, tapi ya kadang-kadang ya biasa lagi pakai bahasa Jawa. Tapi temannya mau memberikan penjelasan lewat bahasa Indonesia. Iya mas. Oke, dari yang udah Mbak Mal ceritain nih, dari kayak makanan gitu ya, yang menjadi kayak mungkin kalau bisa dibilang tuh zaman sekarang tuh namanya culture shock gitu ya, gegar budaya, kayak em, kesesuaian atau penyesuaian diri kita terhadap budaya asli kita dengan kita harus merantau kan kita harus menyesuaikan dengan budaya gitu ya. Nah itu ada beberapa masalah gitu ya, seperti dari makanan dan juga komunikasi gitu. Nah selain dari dua faktor itu ada lagi memang yang menjadi unek-unek Bemal selama merantau di Purwokerto? Ya paling itu sih kayak susah teman itu aja. Terus jadinya kalau beda bahasa beda budaya gitu ya, jadi aku susah akrab sama teman-teman di pondok. Walaupun aku tidurnya bareng terus ngajinya bareng kayak gitu, tapi kayak ada perbedaan aja gitu lah mbak. Oke, jadi yang dari Mbak cerita ini, sepenangkap saya berarti Mbak Mal ini sudah merantau sekitar 2 semester berarti ya, 1 tahun. Nah dari Mbak Mal yang asli Betawi ini mengalami kayak sedikit mungkin hambatan atau kendala selama proses Mbak menempuh pendidikan gitu di Purwokerto gitu ya, dengan makanan yang kurang disukai mungkin gitu ya, dengan juga komunikasi yang menjadi kendala kayak gitu. Oke baik, jadi dari apa yang sudah diceritakan Bemal tadi gitu ya, saya menangkap nih beberapa sedikit problem atau kendala yang Bemal hadapi sebagai perantau di Banyumas. Yang pertama itu Bemal merasa kayak kurang bisa menyesuaikan diri gitu ya dengan kebiasaan terutama makanan dan juga komunikasi, mungkin karena antara Jawa dan juga Betawi itu kan bahasanya beda gitu ya. Mbak yang biasanya pakai bahasa Indonesia gitu, di sini harus pakai bahasa Kromo gitu ya. Nah selain itu Mbak juga merasa gara-gara komunikasinya ini logatnya mungkin berbeda, Mbak ngerasa kayak kurang mendapatkan apa ya, untuk sosialisasi dengan temennya itu agak susah gitu ya. Nah kira-kira saya pengen bertanya ke Mbak Mal nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan Mbak Mal nih ngerasa kayak kurang cocok, kurang pas, atau kurang bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Banyumas itu kira-kira gimana Mbak? Ya kayak itu tadi, kayak beda bahasanya ya mbak. Terus ya kan jadinya kalau beda bahasa itu menurut aku susah buat komunikasi, susah buat temenan ya. Terus aku juga pernah ya mbak, karena aku nggak bisa ngertiin bahasa Kromo itu, aku ditinggal sama temennya karena
mau maju dulu aku nggak bisa ya, aku takut ya. Terus temennya ninggalin aku, jadinya aku kayaknya nggak bisa bakalan punya teman di sini deh, aku mikirnya gitu. Jadi Mbak Malika tuh menjadi punya stigma bahwa aku kurang bisa beradaptasi berkomunikasi pakai bahasa kromo, jadinya takutnya itu kurang bisa mendapatkan teman gitu ya, apalagi karena sudah 1 tahun di Banyumas gitu ya. Oke, nah oke, baik Mbak Mal, jadi dari cerita Mbak Mal ya, yang Mbak Mal ini merasa adanya kendala gitu ya selama merantau di Banyumas ya, yang Mbak Mal ini mengalami kendala terhadap komunikasi gitu ya dengan anak-anak pondok. Selain itu juga karena mungkin perbedaan makanan gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita adakan menyepakati tujuan sesi konseling pada hari ini untuk supaya kita berjalan dengan terakal sesi konseling yang akan dijalankan, bagaimana Mbak Mal? Boleh. Oke, jadi untuk sesi kali ini pertemuan pertama itu dengan tujuan untuk Mbak Mal ini belajar untuk beradaptasi gitu ya dengan lingkungan pondok Mbak yang berada di Banyumas gitu ya, supaya Mbak bisa belajar bagaimana langkah-langkah untuk Mbak ini bisa belajar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan juga bahasa seperti itu ya. Apakah Mbak setuju dengan tujuan kita pada sesi pertama ini? Ya boleh. Oke, baik. Kira-kira dari Mbak Mal yang tadi kendalanya komunikasi gitu ya. Nah, apa sih efek atau konsekuensi dari yang sampai saat ini terjadi ke Mbak Mal itu kira-kira dampaknya gimana Mbak? Dampaknya ya aku jadi suka sendirian aja lah, orang nggak ada yang ini, nggak ada yang cocok sama aku. Terus ya mau minta tolong ke siapa ya, orang temennya juga ada begitu, pada ya udah pakai bahasa kromo aja lah, orang adanya di Banyumas ya pakai bahasa kromo, teman-teman sih pada bilang begitu. Jadinya aku sering sendirian ya, karena Jadi efeknya tuh kayak jarang bersosialisasi ngobrol gitu ya sama temen. Emangnya kalau boleh tahu temennya tuh kebanyakan dari Banyumas semua ya Mbak? iya dari Banyumas apa sekitar sini lah, kota sekitar sini. Berarti Mbak merantau ke sini tuh nggak sama temen yang bareng satu SMA dulu? Enggak. Oke. Kebanyakan berarti Banyumas sekitaran Purwokerto atau ada juga yang mungkin bahasa kromonya juga kurang menguasai Mbak? Apa cuma Mbak doang yang kurang menguasai bahasa kromo di tempat pondoknya Mbak? Ya karena teman-temannya itu pada dari Jawa ya, mungkin udah pada belajaran bahasa kromo kali ya. Terus yang dari luar Jawa tuh aku belum nemu, jadinya aku kayaknya mah dari sekitaran sini semua Mbak. Oke. Oke, baik Mbak Mal, dari yang sudah konsekuensi tadi nih, kira-kira cukup memberikan dampak yang signifikan ya Mbak jadi kurang bersosialisasi gitu ya. Mbak juga di pondok juga mungkin merasa kurang mendapatkan banyak interaksi, banyak bersosialisasi seperti itu ya. Nah, kira-kira dari hal ataupun peristiwa yang terjadi ke Mbak Mal nih, kira-kira emang benar Mbak, maksudnya dari banyaknya teman-teman pondok nih, kan di pondok kan banyak ya Mbak, nggak di kos gitu. Maksudnya kalau di kos kan paling cuman 5-10 orang, kalau di pondok kan banyak gitu ya. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa untuk mengajari Mbak atau kayak mengajak istilahnya mengajari bahasa kromo tuh gini loh, atau memberikan penjelasan mengenai bahasa kromo tentang kayak ngaji itu kayak gini kayak gitu tuh benar-benar gak ada yang bisa menerima Mbak Mal ya? Ya ada sih, paling mbak-mbak yang udah ini yang baik lah mau ngajarin gitu, tapi kan mbak-mbak itu juga kan sibuk ya, paling kalau ada waktu luang aja Mbak. Jadi Mbak Mal juga merasa kurang enak gitu ya, maksudnya karena mungkin karena di situ kan yang mondok kan kebanyakan mahasiswa juga punya kesibukan masing-masing kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sih Mbak mencoba untuk membuka diri terlebih dahulu nih, kayak menyapa dulu, atau enggak misalkan kayak lagi pada ngobrol terus Mbak kayak pengen ikut ngobrol nih, pengen cerita kayak gitu, Mbak pernah mencoba untuk membuka terlebih dahulu nggak Mbak? Ya pernah sih gitu. Ya pernah, paling kalau kayak kenalan sama yang komplek lainnya gitu, terus aku ya paling itu kalau misalnya lagi ngobrol, kalau ngobrolnya pakai bahasa Jawa sih bingung ya mau nyambungin apa, lagi diobrolin apa juga aku nggak tahu ya Mbak. Tapi respon mereka tetap menerima Mbak, maksudnya kayak
misalkan ih pengen gabung nih, pengen ngobrol gitu, mereka responnya gimana Mbak? Ya baik sih, kayak oh ini anak nggak bisa kromo kali ya, kayak gitu. Jadinya kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah mulai untuk mentoleransi gitu loh, untuk menghargai perbedaan budaya antara Bemal gitu ya. Oke. Nah kan Bemal tadi ngerasa nih kayak misalkan di Banyumas tuh logatnya beda, terus juga sering sendiri gitu ya. Nah tapi kira-kira selama 1 tahun nih di Purwokerto, kira-kira kapan sih Mbak pernah ngerasa betah, nyaman, seneng, menikmati? Wah sebenarnya Purwokerto tuh enak juga gitu loh. Itu Mbak pernah ngerasain nggak selama 1 tahun merantau di Purwokerto? Ya paling kalau aku lagi apa ya bosan, aku tuh biasanya main ke ya tempat-tempat wisata yang di sini itu kan aku belum pernah ya karena aku orang luar sini. Terus kalau main itu paling kadang-kadang sama temen kuliah, ya aku diajakin gitu. Oh, berarti Mbak juga selain em, ada teman di pondok juga ada teman di perkuliahan gitu ya. Nah kalau hubungan Mbak dengan teman kuliah gimana? Beda Ya, atau gimana? ya baik sih, kan aku ada nih beberapa teman yang dari luar sini juga. Ya ada yang sama-sama di Jakarta atau luar daerah? iya Jabodetabek. Oke. Jadinya bahasanya kan ini sama aku, terus aku jadi nggak canggung ya Mbak, karena aku karena sama-sama bukan dari orang sini, jadinya budaya enggak kaget juga budayanya beda. Oke, jadi Bemal ini sebenarnya selain bukan hanya teman di pondok tapi juga teman di kuliah, ternyata juga hubungannya baik gitu ya. Oke baik Mbak Mal. Jadi dari Mbak Mal yang tadi sudah ceritakan gitu ya, Mbak ternyata bisa loh merasa betah gitu, merasa senang di Banyumas itu ketika Mbak Mal bisa berinteraksi dengan sesama anak-anak Jabodetabek gitu ya, yang dimana itu asli Jakarta, terus juga mungkin ada yang sama-sama dari Betawi gitu ya. Mbak Mal merasa lebih bisa untuk menyelesaikan diri gitu ya, untuk bisa merasa betah gitu di Purwokerto. Nah mungkin oke baik Mbak, dari yang sudah Mbak ceritakan ya, kalau boleh tahu kira-kira apa nih Mbak yang sudah Mbak lakukan untuk bisa langkah-langkah atau kegiatan apa yang sudah Mbak lakukan selama 1 tahun belakangan ini selama Mbak merantau di Banyumas untuk bisa Mbak ini menyesuaikan dengan kebiasaan atau budaya Banyumasan? Kira-kira Mbak Mal sudah melakukan apa Mbak? Ya paling ini sih kayak aku nguat-nguatin diri supaya bisa tetap di pondok, soalnya kan emang dari orang tua tuh pengennya aku di pondok ya. Terus ya kalau pengen di pondok terus ya berarti aku mungkin belajar bahasa kromo, ya paling sama temen dekat di pondok paling gitu. Terus kalau enggak sih aku tetap belajar bahasa kromo, tapi dari teman yang Jabodetabek itu kan pastinya juga mereka itu dapat bahasa baru, dapat budaya baru ya. Paling mungkin aku bisa belajar lewat itu. Jadi agak enak kan kalau misalnya belajar bareng yang teman Jabodetabek. Oke, jadi sebenarnya apa yang sudah Mbak lakukan ini sebenarnya sudah benar ya Mbak, dengan Mbak ini mencoba untuk bisa membuka diri untuk bisa belajar terlebih dahulu, menyesuaikan diri dengan belajar bahasa kromo walaupun sedikit gitu ya. Bener banget tadi yang Bemal, mungkin kalau misalkan dengan luar Jabodetabek itu mungkin masih canggung, Mbak bisa untuk belajar bahasa kromo ini dengan sesama anak-anak Jabodetabek yang mungkin lebih senior kuliahnya ya kan, semester 6 atau semester 8 kan mereka lebih awal tuh. Nah mungkin penguasaan mereka terhadap bahasa kromo juga mungkin pasti lebih banyak kayak gitu. Mungkin ada lagi Mbak yang sudah Mbak lakukan? Ya mungkin aku bisa membuka obrolan duluan ke teman-teman yang asli sini paling gitu. Ya. Terus mencoba deket sama teman-teman yang asli sini mungkin. Oh iya sih benar. Jadi Mbak misalnya untuk membuka obrolan terlebih dahulu gitu ya, kayak nyapa dulu, terus kayak mungkin meminta tolong gitu, kayak boleh gak sih minta tolong ajarin aku ini untuk bahasa kromo ini kayak gitu ya. Oke.
Mungkin karena sesi konseling pada pagi hari ini sudah berjalan 30 menit gitu ya, dan mungkin karena berbatas waktu gitu, mungkin sampai sini Mbak Mal apa yang sudah Mbak rasakan setelah dilakukan sesi konseling Mbak? Ya aku sih jadi punya gambaran ya, oh iya ya aku mungkin bisa lebih deket sama teman yang asli sini. Membuka interaksi terlebih dahulu gitu ya. Apa misalnya kayak aku minta bantuan ajarin bahasa sini, apa ajarin apa lah yang aku nggak tahu dari budayanya orang sini gitu. Oh iya benar-benar. Nah itu kan untuk untuk masalah komunikasi gitu ya, Mbak bisa berinteraksi langsung. Nah kalau misalkan untuk soal makanan nih, kira-kira gimana Mbak? Maksudnya apa yang udah Mbak lakuin nih soal untuk kan tadi katanya makanannya kurang pas nih. Nah kira-kira Mbak supaya untuk bisa menyesuaikan dengan makanan Banyumas, kira-kira gimana Mbak? Ya kalau makanan sih kan tergantung selera ya Mbak. Terus paling aku cari yang makanan yang aku cocok aja mungkin. Oke. Mungkin juga bisa masak sendiri sih Mbak. Iya. Oke, mungkin tujuan sesi konseling hari ini mungkin karena Mbak juga sudah tahu ya, kira-kira Mbak mungkin akan melakukan interaksi terlebih dahulu gitu ya, lebih terbuka dengan teman gitu ya, dan waktu juga sudah 30 menit, mungkin kita cukupkan dan mungkin kita akan melaksanakan sesi konseling lanjutan. Apakah akan disetujui untuk sesi kedua Mbak? Iya, boleh. Oke, jadi mungkin nanti Mbak bisa menghubungi saya kembali ya. Mungkin nanti kita akan adakan sesi konseling lanjutan. Kira-kira Mbak sudah mulai bisa untuk berinteraksi atau belum dengan teman-teman asli dari Banyumas seperti itu. Oke baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan Mbak Mal? Oke baik, sebelum sesi konseling pada hari ini saya akhiri gitu ya, saya sebagai konselor pada pagi hari ini meminta maaf, memohon Oke baik, karena sesi konseling ini saya cukupkan pada sesi pertama ya, nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Saya sebagai konselor pada pagi hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya ya Mbak Mal, bahwa selama pertemuan pertama ini ada kata-kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan. Mungkin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah dimaafkan Mbak Mal? Iya, dimaafkan. Oke baik. Mungkin untuk sesi konseling hari ini mungkin sudah dicukupkan ya, karena waktu juga sudah berakhir gitu. Sampai berjumpa lagi di sesi konseling kedua ya. Semoga Mama bisa mempraktekkan terlebih dahulu tuh yang interaksi, membuka obrolan terlebih dahulu seperti itu. Ada pertanyaan Mama? Enggak, udah. Oke baik. Ya, makasih ya Mbak. Oke sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak. Kesininya naik sepeda atau Diantar tadi sama teman. Oke. Hati-hati